Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Sri Widayati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan sains anak usia dini. Di sini saya, Badiratus Soleha dengan NIM belakang 063 akan mempresentasikan hasil dari kegiatan observasi saya, yaitu kegiatan penerapan kegiatan sains, health, and nutrition. Kegiatan yang saya lakukan yaitu mengenal makanan sehat melalui kegiatan membuat sandwich di TK Dharma Wanita Persatuan Buburan. Cakupan pembahasan pada presentasi saya kali ini yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat prosedur atau langkah, yang kelima variabel yang diamati, yang keenam hasil observasi atau tabel evaluasi, yang ketujuh analisis data, dan yang kedelapan kesimpulan. Latar belakang dari kegiatan saya ini yaitu pendidikan anak usia dini adalah tahap awal diberikannya pengetahuan kepada anak sehingga dapat menstimulus otak anak. Salah satu pengetahuan yang dapat diberikan pada anak yaitu tentang health and nutrition. Anak perlu mendapatkan pengetahuan mengenai kesehatan tubuh, makanan sehat dan bernutrisi yang harus dikonsumsi sehingga dapat mencegah terjadinya masalah gizi buruk maupun masalah kesehatan lainnya yang dapat mengancam tumbuh kembang anak. Tujuan dari kegiatan saya yaitu anak dapat mengenal contoh makanan sehat dan bernutrisi, lalu anak juga mampu mengetahui manfaat mengkonsumsi makanan yang seimbang, anak dapat menyebutkan nama, bentuk, warna dari sayuran dan bahan makanan yang ada, lalu tujuan yang terakhir yaitu anak mampu membuat sandwich berdasarkan kreasi dan kesukaan mereka. Alat dan bahan yang saya gunakan dalam kegiatan ini yang pertama yaitu roti tawar, lalu sayur selada, sayur tomat, sosis, saus tomat, mayonaise, mentega, meses, susu kental manis, nampan, mangkuk, sendok, dan kertas minyak. Prosedur atau langkah yang pertama yaitu kegiatan pembuka. Di sini saya melakukan sesuai dengan pembiasaan pada TK Dharma Wanita Persatuan Buburan, yaitu yang pertama ada ice breaking. Di sini anak-anak diajak bernyanyi, melompat, dan lain sebagainya. Lalu anak diajak untuk berdoa dan salam, lalu menanyakan hari, tanggal, bulan, tahun pada saat itu pada anak-anak. Lalu ada presensi dan anak akan diajak untuk berhitung 1 sampai 20. Lalu masuk ke kegiatan inti. Di sini saya melakukan yaitu yang pertama menjelaskan tentang makanan sehat dan manfaatnya terlebih dahulu, lalu memancing pengetahuan anak tentang sayuran dan makanan sehat lainnya, lalu mengenalkan contoh makanan sehat yang dapat dibuat sendiri oleh anak. Salah satu contohnya yaitu sandwich, lalu membagi anak ke dalam 4 kelompok dan membuat kesepakatan kelas bersama selama kegiatan berlangsung. Lalu anak dibebaskan untuk membuat sandwich dengan kreasi mereka masing-masing. Setelah itu, setelah kegiatan inti, anak-anak akan istirahat. Setelah istirahat, anak-anak akan masuk kembali lalu memasuki kegiatan penutup. Di sini saya melakukan recalling atau mengulas kembali pengetahuan anak yang telah diberikan di awal tadi yaitu di kegiatan inti. Lalu setelah recalling, anak-anak akan berdoa dan salam, setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Nah, variabel yang saya amati dari kegiatan saya yang telah saya lakukan yang pertama yaitu variabel kualitatif. Di sini mencakup kemampuan anak dalam mengenal macam-macam makanan sehat, menyebutkan manfaat mengkonsumsi makanan sehat, dan menyebutkan nama, bentuk, dan warna sayuran yang ada. Lalu yang variabel kedua yaitu variabel proses. Di sini mencakup tingkat kreasi, partisipasi, dan kemampuan menyusun atau membuat sandwich secara mandiri. Di sini ada hasil observasi yang berupa tabel evaluasi. Indikator yang pertama yaitu anak mampu mengucapkan salam dan membalas salam. Di sini anak berkembang sangat baik. Lalu indikator yang kedua, anak mampu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Di sini juga hasil pengamatan saya, anak juga berkembang sangat baik. Lalu indikator yang ketiga, anak mampu mengenal makanan sehat dan manfaatnya. Di sini anak juga berkembang sangat baik karena mereka aktif untuk
mengikuti penjelasan saya. Lalu anak sangat antusias ketika mendengarkan penjelasan oleh guru. Di sini juga anak berkembang sangat baik karena mereka mendengarkan. Lalu anak mampu tampil ke depan menceritakan kembali yang telah didengar dan dilihat. Di sini juga anak berkembang sangat baik karena mereka berani untuk menjelaskan kembali kepada teman-teman mereka tentang penjelasan saya mengenai makanan sehat tadi. Lalu anak mampu membuat sandwich dengan baik dan rapih. Di sini anak berkembang sesuai harapan dikarenakan ada beberapa dari mereka yang membuat sandwichnya sedikit berantakan. Lalu untuk indikator selanjutnya, anak mampu menyusun sandwich dengan isian yang disukai anak dengan baik. Di sini juga berkembang sesuai harapan dikarenakan ada beberapa anak yang bingung ingin memilih isian yang mana, karena saya menyediakan dua isian. Yang pertama ada isian sayur dan juga meses dan susu. Jadi anak-anak tersebut malah ikut mengikuti temannya memilih isian sandwichnya. Lalu yang indikator terakhir yaitu anak mampu membangun pengetahuan mereka tentang sayuran dengan baik. Di sini anak berkembang sangat baik karena saat recalling mereka mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Lalu analisis data, di sini analisis data yang pertama, kemampuan membangun pengetahuan tentang makanan sehat. Nah, di sini mayoritas anak dapat membangun pengetahuan mereka mengenai makanan sehat, salah satunya sayuran. Hal ini menandakan adanya perkembangan yang positif dalam pemahaman mengenai makanan sehat pada anak usia dini. Namun, beberapa anak masih belum aktif dalam membangun pengetahuan mereka mengenai beberapa manfaat dari makanan. Lalu untuk analisis data yang kedua yaitu kemampuan membuat sandwich dengan baik dan rapih. Mayoritas anak mampu membuat sandwich dengan baik dan rapi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ada perkembangan dalam segi fisik motorik juga yang positif. Mereka telah memiliki pengalaman yang nyata dalam membuat sandwich bersama orang terdekat mereka di rumah. Akan tetapi ada beberapa anak yang terlihat bingung dan diam saja di saat teman lainnya sedang membuat sandwich, yang menunjukkan bahwa mereka perlu diberikan banyak pengetahuan melalui pengalamannya. Lalu analisis data yang ketiga yaitu kemampuan menyusun sandwich dengan isian yang disukai anak. Nah, di sini sebagian besar anak mampu untuk menyusun sandwich dengan isian yang mereka sukai. Hal ini menunjukkan bahwa anak tersebut dapat mengambil keputusan sesuai keinginan mereka tanpa ada keraguan. Mereka dengan gembira memilih isian sandwich yang mereka sukai, baik yang isi sayur maupun meses dan susu. Namun ada beberapa anak yang terkesan bingung ingin memilih isian sandwich yang mana. Alhasil anak tersebut meniru temannya dalam memilih isian sandwich. Nah, kesimpulan dari kegiatan yang saya lakukan ini adalah dengan adanya kegiatan membuat sandwich ini tentunya memberikan kemajuan terhadap anak mengenai pemahaman mereka terhadap makanan sehat. Selain itu, kegiatan ini juga dapat menstimulus 6 aspek perkembangan anak yang meliputi nilai agama dan moral, fisik, motorik, sosial, emosional, kognitif, bahasa, dan juga seni. Hal yang terpenting ketika mengajarkan mengenai pembelajaran sains pada anak, terutama tentang health and nutrition, yakni guru harus menciptakan suasana kelas yang interaktif, lalu kreatif, menyenangkan, menggunakan contoh-contoh yang konkret, dan tentunya harus melibatkan keaktifan pada anak. Di sini saya juga mencantumkan beberapa dokumentasi. Di situ ada kegiatan saat pembuka. Di situ saya menjelaskan mengenai manfaat-manfaat sayuran dan mengenai informasi makanan sehat lainnya. Lalu ada foto di mana anak-anak menyusun sandwich. Ada juga dokumentasi di mana hasil sandwich buatan mereka atau kreasi mereka. Di situ ada, jika dilihat secara seksama, ada di atas rotinya ada emoticon senyum, jadi mereka membuatnya menggunakan susu atau dan juga saus tomat gitu. Lalu saat istirahat mereka memakan sandwich dari kreasi mereka masing-masing. Nah, sekian dari presentasi saya mengenai kegiatan observasi saya di TK Dharma Wanita Persatuan Buduran. Mohon maaf apabila ada kekurangan baik salah kata maupun lainnya. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.